A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini Al-Fakir kembali mengajak sahabat Sahir 78 dan juga penonton pada umumnya untuk kembali bertadabur, bermuajahah, bertafakur dan thalabul ilmi yang tentunya penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak bingung, tidak gamang dalam menjalani kehidupan dan juga bisa menentukan sikap setiap kali kita menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, Al-Fakir mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah saum kita di tahun ini, menggenapkan selama 1 bulan penuh. Dan juga kita berharap semua amal ibadah kita selain saum Ramadan seperti sholat tarawih kita, i'tikaf kita, tadarus Quran kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, hari ini Al-Fakir ingin membahas tema yang terkait dengan ciri orang yang diterima puasanya. Pembahasan ini bisa menjadi alat motivasi buat diri kita, karena biar bagaimanapun ketika seseorang akan melakukan suatu perintah, baik itu perintahnya datang dari atasan maupun dari Allah, pasti dia butuh trik-trik atau cara bagaimana agar tugas-tugas yang kita lakukan bisa diterima oleh orang yang memerintahkan kita atau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ya seperti Ibnu Rajab juga sudah memberikan qaul ya, ungkapan bahwa orang-orang yang bisa diterima puasanya itu orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Setelah dia istiqomah dalam kebaikan, maka dia akan melakukan kebaikan lainnya, dikasih kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan yang lain ya. Beda dengan orang-orang yang justru agak sulit untuk melakukan kebaikan. Semakin dia jauh dari kebaikan, semakin sulit untuk berbuat baik atau melakukan amal soleh. Jadi cirinya seperti itu ya. Itu bisa kita tafsirkan bahwa nanti setelah Ramadan usai, berakhir di bulan Syawal, orang-orang yang diterima ibadah puasanya biasanya itu lebih baik, lebih disiplin ibadahnya, lebih semangat dalam beramal soleh, sodakohnya, terus berdakwahnya, terus bergabung bersama para alim ulama untuk memperjuangkan ajaran Islam, semakin semangat, semakin kuat rasa cintanya terhadap Islam. Itulah ciri-ciri orang yang memang bisa kita prediksi sinyalir diterima ibadah puasanya ya. Tentu kita semua berharap menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang diterima ibadah puasanya. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah ya, karena ibadah puasa juga bukan cuma sekedar terlihat cirinya atau efeknya di dunia ya. Jadi ibadah puasa itu juga menjadi pelindung kita di yaumil akhir ya. Puasa itu bisa menjadi tameng kita dari siksa api neraka ya. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW bersabda ya, seperti asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Juga
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Ma min abdi," tidaklah seorang hamba yasumu berpuasa yauman dalam sehari fi sabilillah di jalan Allah, illa melainkan ba'adallahu Allah akan menjauhkan bidzalika dengan puasanya yang sungguh-sungguh itu, ya, wajahahu wajahnya anin nari dari api neraka sab'ina khariqan sejauh 70 musim, ya. Hadis ini menggambarkan bahwa bukti bahwa saum itu, puasa itu menjadi tameng seorang yang ahli saum, baik itu di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang berpuasa sungguh-sungguh itu bisa membentengi dirinya dari hal-hal negatif, ya. Hal-hal yang tentunya banyak sekali menggoda kita semua selama kita di dunia. Di akhirat pun tadi digambarkan oleh Rasul akan dijauhkan dari api neraka selama sab'ina khariqan sejauh 70 musim, ya. Jelas di situ, ya. Bidzalika wajahahu anin nar. Orang-orang yang berpuasa dengan puasanya itu akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh sab'ina khariqan, sejauh 70 musim. Itu satu bukti bahwa puasa menjadi tameng. Ya, gimana kita bisa nggak ngelihat 70 musim? Jelas ujung-ujung nggak bakalan bisa ngelihat. Nerakanya juga nggak bakal kelihatan, baunya juga nggak bakal kecium oleh kita. Itulah satu bentuk rahmat Allah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan sungguh-sungguh untuk menjalankan kehidupan di dunia ini untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Sahabat Syair 78 yang dirahmati Allah. Baik, dua hadis itu jadi motivasi kita agar kita bisa gunakan saum ini sebagai alat untuk melindungi diri kita dari segala bentuk kemaksiatan dan juga menghindari diri kita dari azab Allah di akhirat, ya. Ya. Udah dari sekarang kita mulai jauh-jauhin dah dengki sama orang, ngegibahin orang, terus mau berantakin urusan rumah tangga orang, berantakin urusan orang, ngerecokin urusan orang, ngepohin urusan orang, itu udah jauh-jauhin. Kalau pengen diterima puasa kita, kalau puasa kitanya masih doyan ngepohin urusan orang, masih sering ngegibahin orang, masih sering iri dengki sama orang, masih jahat mulutnya sama orang, masih suka berani marah-marah sama orang, berarti kita termasuk kelompok golongan yang gagal, yang rugi, cuma dapat ilal ju wal atos, cuma dapat lapar dan haus. Sahabat Syair 78 yang dirahmati Allah. Jadi mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan tahun ini dengan sungguh-sungguh agar nanti keluar Ramadan kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah 100%, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi Allah. Mungkin itu saja, ya, sedikit obrolan kita di hari yang penuh berkah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lagi-lagi kita simpulkan, Al-Fakir simpulkan untuk kali ini bahwa ciri orang yang berhasil puasanya diterima oleh Allah adalah orang-orang yang semakin kuat iman Islamnya dan juga menjadikan puasa itu sebagai pemicu, sebagai motivasi semakin cintanya kita terhadap ajaran Islam dan membuang jauh-jauh dari sifat keberatan dan menolak ajaran Islam baik sebagian maupun secara keseluruhan, ya. Mungkin itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.